Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Yes. Kelihatan kali ya TGM ini. Oke, alhamdulillah hari ini jumpa lagi sama Ibu di mata kuliah kita yang biasanya selalu kita jumpai setiap minggunya. Ya kan? Masih ingat kan mata kuliah apa? Hah? Iya, apa? Iya, soalnya nih matematika dasar ini apalagi di jam-jam rawan ya kan. Ngantuk, udahlah pelajarannya sulit, nggak masuk ke otak jadinya. Tapi ini kita tetap fun ya, tetap semangat ya. Oke. Jadi hari ini perjumpaan kita kali ini itu membahas tentang pendekatan contextual learning dalam pembelajaran matematika di SDMI. Oke, next. Pelajaran yang nantinya menjadi atau apa ya, membuat kalian tuh jadinya seperti apa sih setelah menerima materi ini gitu kan. Jadi ada beberapa output atau capaian pembelajaran yang ingin saya sampaikan. Itu yang pertama, menjelaskan konsep pendekatan contextual learning. Jadi nanti kalian bisa menjelaskan apa itu contextual learning. Kemudian yang kedua, menganalisis manfaat pendekatan kontekstual dalam pembelajaran matematika di SDMI. Ya kan, nggak mungkin pelajaran bahasa Indonesia yang saya masukkan. Karena kan ini mata kuliah matematika dasar. Dan yang terakhir adalah kalian tahu bagaimana cara mendesain pembelajaran matematika dengan pendekatan contextual learning. Cuman diangan-angankan aja. Jadi kalau saya bilang, coba pikirkan anak-anak berapa 2 tambah 3. Anak SD, dia nggak bisa dibuat seperti itu. Jadi dia nggak bisa cuma dipikirkan 2 tambah 3. Oh, oke. Oke, dia dapat hasilnya misalnya 5. Mungkin pernah diajarin sama orang tuanya. Tapi konsep daripada 2 tambah 3 dia nggak dapat. Karena kalian mengajarkan secara abstrak. Matematika sendiri aja udah abstrak. Apalagi kalau kalian ngajarnya secara abstrak. Makin pusing anak-anak. Dah? Contoh, menghitung luas kebun, membagi kue, membeli barang di pasar. Nah, dengan cara seperti ini, itu adalah bentuk daripada pembelajaran kontekstual. Menghitung luas kebun, matematika enggak? Iya. Rumus luas, misalnya bentuk kebunnya persegi, maka gunakanlah luas persegi. Dah, langsung datang. Misalnya kebun rumah siapa nih yang ada di rumahnya, kebun bunga misalnya. Udah ambil meteran, suruh hitung berapa sisinya kalau persegi ya. Tapi kalau persegi panjang berapa panjangnya, berapa lebarnya. Gunakan rumusnya, langsung dia suruh hitung sendiri atau rumahnya. Dah? Teori Piase, anak usia SD itu berada pada tahap operasional konkret atau concrete operational stage. Konkret, nyata, real. Ya, sama dengan kontekstual tadi. Oke. Jadi ciri-cirinya apa? Berpikir secara logis. Ya. Tetapi hanya pada benda konkret. Gak bisa kalian suruh bayang-bayangin. Karena memang sudah begitu keadaan anak usia MI. Makanya buat pembelajaran apapun itu, selain matematika, yang lain-lain pun buat dia seril mungkin. Bisa dirasakan, benar-benar dekat sama anaknya. Apa tadi ya, kenapa kakak bisa terlambat datang ke sekolah misalnya. Itu dia tahu, ya. Pasti dia akan mengingat di rumah dia ngapain aja. Ya kan, berangkatnya dari jam berapa, atau mungkin dia ketiduran. Itu pun alasan dia masih sesimpel itu. Belum yang sampai rumit-rumit. Tapi kalau kalian suruh dia bagaimana mengatur waktu supaya tidak terlambat ke sini, itu belum bisa. Makanya kerjaan guru M itu capek. Mengingatkan. Hari ini diingatkan, besok lupa. Ingat lagi, besok lupa lagi. Memang begitu. Karena dia belum sampai selevel yang memanage, mengatur yang seperti itu ya. Jadi dia belum bisa memecahkan masalah manajemen waktunya. Tapi kalau dia kenapa dia bisa terlambat, dia tahu penyebabnya apa. Yang sederhana. Lalu belajar dengan melihat, menyentuh, mengalami langsung. Itu ya, tadi kontekstual, konkret. Itu ya, anak MI. Lanjut. Nah, ini dia apa itu contextual learning. Sudah saya sampaikan. Boleh Abang yang udah mulai ngantuk dibaca.
Ya. Ada konstruktivisme, ada inquiry. Inquiry itu menemukan sendiri. Lalu ada sesi tanya jawab, biarkan anak untuk tanya jawab dengan kita, kasih ruang. Lalu ada learning community, belajar kelompok. Kemudian ada pemodelan, jadi guru memberikan contoh atau model sebagai panduannya. Jadi kasih medianya apa, kemudian dikasih model bendanya yang untuk belajar pecahan tadi, apa kalau matematika pecahan, kalau yang lain maka sediakan bendanya. Lalu refleksi, menyadari dan mengevaluasi proses dan hasil belajar. Dan yang terakhir adalah penilaian yang autentik, penilaian yang benar-benar melihat atau bisa merefleksikan hasil daripada pembelajaran siswa tadi. Jadi boleh diobservasi, boleh membuat penemuan apa, jadi jangan hanya sekedar tes lisan atau tes tulisan. Jadi gimana supaya kalian benar-benar dapat nilai daripada proses pembelajaran tadi. Oke, next. Ini langkah-langkahnya. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya. Nah, ada materi pecahan, ada materi pengukuran. Konteksnya membagi kue ulang tahun untuk 6 orang. Pertanyaannya, jika ada 2 kue yang harus dibagi rata untuk 6 orang, berapa bagian kue yang harus diperoleh setiap anak? Jadi ini langkah-langkahnya. Siswa disuruh membuat gambar pembagian kue, atau mungkin anak-anak disuruh bawa dari rumah kue, apakah bentuknya bulat, apakah petak, terserah. Lalu bagi, ya kan, sekaligus mengajarkan anak bagaimana caranya berbagi, kan gitu ya. Jangan dia maunya sendiri, dihabiskan sendiri, ya. Nanti diajarkan di situ penanaman afektifnya. Ada yang di sini kayak gitu? Ada? Enggak kan? Masih mau berbagi kan kalau ada makanan kan? Ada nggak yang diam-diam makan terus habis? Udah gitu. Nggak ada ya. Lalu menyimpulkan konsep pecahan. Jadi dari situ ditanya, yang satu potong ini kan dibagi 6 tuh misalnya. Yang satu potong ini disebut berapa bagian? Nah, diajarkan di situ. Tapi bisa semaksimal mungkin minta anak untuk menemukan jawabannya sendiri ya. Wah. Oke, silakan dikerjakan. Tapi ini tidak tidak menggunakan alat komunikasi ya. Handphone dimatikan semua. Ya kan tadi kan saya udah ngasih di awal ya kan materinya. Jadi kalian boleh jawab ini berdasarkan apa yang kalian dengarkan, kemudian pengalaman kalian yang lalu. Jadi tuangkan sesuai dengan pendapat kalian. Oke, silakan diambil kertasnya. Ada berapa kelompok? 4 ya? Satu menit lagi. 3-3 lah satu kelompok kan. Udah di luar mereka. Oke, silakan kelompok. Adalah waktu yang terbatas di mana bisa jadi itu waktu pembelajaran di dalam kelas maupun waktu dari guru dalam menyediakan media pembelajaran. Kurangnya biaya, yaitu kurangnya sarana atau prasarana yang disediakan oleh sekolah atau kurangnya dana dari guru tersebut. Dan kurangnya kemampuan guru dalam menggunakan media. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tidak semua guru dapat menerapkan pendekatan ini, karena kan ada juga guru-guru yang sudah tamat beberapa tahun yang lalu, jadi dia belum tidak sering mengikuti pelatihan yang terbaru ini, jadi tidak menerapkan ini. Selanjutnya terakhir yaitu apa keuntungan yang dirasakan siswa? Yang pertama, siswa lebih mudah memahami materi karena pembelajaran dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.
maka siswa dapat memahami karena dia dapat menerapkannya juga dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran lebih menyenangkan. Nah, dengan penggunaan media ini, pasti siswa lebih mudah memahami materi sehingga dia termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Dan yang terakhir, bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi ketika mereka menemukan potongan kue dan mereka tahu dari yang sudah dipelajari, konsep pecahan seperti itu. Jadi mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, good job. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Keren, Masya Allah. Next siapa? 1 atau 4? Oke, 1. Meningkatkan rasa ingin tahu siswa, melatih kerjasama dalam belajar, siswa dapat mengetahui pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, good job. Tepuk tangan buat temannya. Next, yang terakhir kelompok 4. Ya. Siapa yang mau jelasin? Oke. Bang Sair ya, cuman kelompok ini yang punya laki-laki ya. Yang lainnya makhluk terkuat di dunia gitu. Jadi kan di sini caranya yaitu dengan cara menggunakan media, contohnya seperti makanan atau kue yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi yang tersebut kita suruh bawa. Oke, jadi jelas ya. Alhamdulillah apa yang saya sampaikan tadi itu terserap dengan baik ya kan. Walaupun lagi-lagi contohnya selalu kue. Adalah tadi yang beda ya. Siapa tadi? Apel ya. Apel. Jadi nggak mesti kue. Yang lain yang bisa dibagi boleh apa ya? Apakah mungkin benda pun boleh. Misalnya guli. Guli kira-kira bisa nggak guli? Guli nggak bisa ya. Karena dia tidak satu kesatuan. Ya. Apa biasanya kalau benda? Oke, kertas origami. Nah, itu bisa. Silahkan ya kan. Misalnya ini saya punya satu kertas nih. Mau dibagi ke beberapa temannya. Kira-kira gimana? Potonglah berapa bagian. Suruh mereka bagikan. Atau digunting terserah. Kalau lebih aman digunting. Apalagi selain kertas. Ya, oke. Jadi boleh diterapkan ke berbagai benda ya intinya ya. Oke. Jadi apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, contextual learning membuat pembelajaran matematika menjadi lebih bermakna dan tidak abstrak tentunya ya kan. Siswa dapat memahami konsep secara lebih nyata dan kontekstual. Oke, lebih real. Ingat, anak usia dasar menurut Piaget tadi apa? Masih dalam tahap operasional konkret. Jadi buat pembelajaran senyata dan seril mungkin. Dan yang terakhir, dosen atau pendidik perlu kreatif dalam mengkaitkan materi dengan kehidupan siswa. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu kita ucapkan atau kita ucapkan hamdalah ya. Kita ucapkan hamdalah untuk mengakhiri kelas ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.